Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan edisi Agustus tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita di bulan yang baru ini. Kita hendak merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama di saat ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah atas anugerah dan kehidupan di bulan yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur di hari ini dan kami hendak mengawali hari dan bulan yang baru ini dengan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti dan menghayati firman Tuhan, tapi juga sekaligus dapat melakukannya dalam praktek kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita teristimewa di bulan yang baru ini. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita berdasarkan Yesaya 49 ayat 6 di saat ini berkata, keluar dari zona nyaman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, zona nyaman adalah sebuah istilah yang menunjuk pada kondisi seseorang secara psikis yang merasa akrab, aman, dan nyaman dengan lingkungan tertentu. Atau juga zona nyaman ini dimengerti sebagai tempat di mana seseorang merasa tidak perlu melakukan sesuatu yang baru atau berbeda, atau bila perlu tidak berpindah ke suatu tempat yang baru atau ke tempat lain. Karena ia sudah merasa nyaman dengan apa yang ada. Ia sudah merasa nyaman dengan situasi kondisi yang dialaminya saat ini. Misalnya, seseorang yang sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, meskipun mungkin dengan gaji yang kecil, bahkan mungkin jarang mengalami kenaikan gaji, ketika ia mendapatkan tawaran kerja di tempat lain dengan gaji yang lebih memadai atau lebih tinggi lagi, namun orang tersebut memutuskan untuk tidak pindah, melainkan tetap bekerja di tempat kerjanya yang lama, dengan alasan bahwa ia sudah mengenal baik dengan bosnya atau pimpinannya, yang juga sudah dianggapnya seperti keluarga. Atau juga karena ia sudah memiliki banyak teman di tempat di mana ia bekerja.
Ternyata orang ini memiliki zona nyaman, Bapak Ibu Saudara. Ia merasa cukup dengan keadaan yang ada dan tidak mudah untuk keluar dari keadaan itu. Ada juga seorang yang lain yang bekerja di suatu kota, lalu kemudian dipindahkan ke sebuah kota yang lebih kecil yang belum pernah dikunjunginya. Orang tersebut menjadi panik dan takut, bahkan ia mengajukan sejumlah alasan agar supaya ia tidak dipindahkan. Orang tersebut juga sesungguhnya tidak atau belum siap untuk keluar dari zona nyamannya. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mengawali perjalanan kehidupan kita di bulan yang ke-8 di tahun 2021, di bulan Agustus ini. Dan kita membaca bahagian firman Tuhan yang terkait dengan perjalanan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang sedang berada di pembuangan dan rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Kalau kita baca di ayat 1 dan ayat 5, terlihat bahwa rencana itu sudah ada sejak mereka masih berada di dalam kandungan ibu. Dan apapun keadaan mereka, Tuhan pasti melindungi mereka. Dikatakan di ayatnya yang kedua. Kondisi mereka digambarkan seperti berada dalam sebuah oase kecil di tengah gurun yang tandus. Dapat kita bayangkan betapa bangsa Israel memiliki zona nyaman yang tentu tidak mudah untuk ditinggalkan. Namun pada ayat 6 mengatakan atau berisi kata-kata yang mengandung maksud agar Israel tidak merasa nyaman di situ. Israel tidak hanya berhenti dalam status sebagai hamba Tuhan, dalam tugas secara internal di antara mereka, yaitu menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan mereka yang masih terpelihara. Melainkan Israel harus bisa keluar dari zona nyaman mereka untuk menjadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Ayat 6 ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini. Tuhan berkata kepadaku, tugas yang lebih besar menanti engkau, hai hambaku. Kau tidak hanya akan memulangkan sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi kujadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan. Demikian bunyi terjemahan ayat 6 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, Israel harus keluar dari zona nyaman mereka untuk suatu maksud yang lebih besar dari Tuhan, yaitu menjangkau bangsa-bangsa lain, supaya keselamatan itu bukan hanya menjadi milik bangsa Israel, tetapi harus diwartakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apa zona nyaman kita sebagai pribadi, keluarga, bahkan sebagai persekutuan? Mungkin kita sudah merasa nyaman, aman, dan baik-baik saja dengan semua pelayanan yang sudah kita kerjakan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa melakukan tugas sebagai seorang hamba Tuhan dalam tanda petik, baik itu dalam keluarga dan persekutuan, itu tidak boleh membuat kita merasa tidak penting untuk memperhatikan, menopang, dan menolong orang lain. Kita tidak boleh merasa bangga dengan capaian kegiatan yang besar di dalam pelayanan ataupun dalam persekutuan bergereja kita.
lalu mengabaikan kondisi sosial atau aksi sosial dalam bentuk kepedulian kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Kita tidak boleh merasa puas dengan menjadi hamba Tuhan saja, karena kita memiliki tugas yang lebih luas lagi, yaitu menjadi terang bagi dunia ini. Tugas menjadi terang harus nampak dalam perjumpaan kita dengan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Gaya dan cara hidup kita harus bisa memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan orang lain. Seperti pengalaman para rasul dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, di mana mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka telah menjadi terang. Mereka disukai semua orang. Dan banyak orang yang diselamatkan karena keteladanan hidup mereka. Itulah kondisi dan keadaan jemaat mula-mula. Betapa hidup mereka memberikan pengaruh, dampak bagi banyak orang. Menjadi terang juga berarti kita bertanggung jawab atas kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita. Sebagaimana syair dalam nyanyian rohani 165 ayat 3 yang berkata, Yesus memesan, lihat gelap benar, bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus, bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, selamat memasuki dan menjalani kehidupan di bulan yang baru, Agustus tahun 2021. Teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama di saat ini. Berkatilah firman-Mu, supaya menjadi kekuatan yang baru di dalam diri kami, untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki kami berada dalam zona nyaman kami masing-masing, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan. Tapi Tuhan menghendaki kami supaya kami keluar dari segala zona nyaman kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana rencana dan rancangan Tuhan bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Tuhan pun menghendaki kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya, untuk harus menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan motivasi bagi kami untuk melangkah di awal bulan yang baru ini. Biarlah hidup dan kehidupan kami semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati seluruh pemirsa Tabura Injil dimanapun berada, yang mengikuti dan menyaksikan siaran Tabura Injil di hari ini. Tuhan berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, setiap pribadi keluarga, dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Pakailah mereka sebagai alat yang berguna di tangan Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan memberkati seluruh program pelayanan Tabura Injil di bulan yang baru ini. Biar seluruh pemberitaan Injil firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu dapat menjadi berkat yang menuntun dan menguatkan seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pemirsa Tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan bagi kita. Selamat menjalani kehidupan di bulan yang baru, bulan Agustus tahun 2021. Dan teruslah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.